Mari kita mulai pertemuan keempat komputer dan masyarakat dengan tema internet dan manfaatnya. Pengertian internet saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu internet dapat diartikan sebagai jaringan yang luas dan besar mendunia di mana saling menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lainnya yang ada di seluruh dunia. Untuk apa dihubungkan? Karena di dalamnya terdapat berbagai sumber informasi yang dapat dibagikan, mulai dari yang statis hingga yang dinamis dan juga interaktif. Oleh sebab itu, internet pada saat munculnya pertama kali merupakan sesuatu hal yang baru, sehingga dilakukan pengembangan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui juga bagaimana sejarah internet pada saat dulu hingga sekarang. Internet dimulai dari awalnya, yaitu tahun 1969. Internet pada awalnya dibentuk untuk kepentingan militer. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika membentuk ARPANET untuk kebutuhan US Defense Advanced Research Project Agency. Lalu ARPANET ini tidak hanya serta-merta diam saja. Pada tahun 1970, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. Kemudian, 10 komputer berhasil dihubungkan sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Icon Ad juga diperkenalkan pada saat itu sebagai lambang penting untuk menunjukkan kepada atau pengirim. Sampai saat ini kita pun masih menggunakannya. Ternyata ad ini sudah muncul sangat lama sekali di tahun 1970. Pada tahun 1973, ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat, yaitu salah satunya komputer University College di London merupakan komputer pertama di luar Amerika Serikat yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran internet di Universitas Sussex. Pada tahun 1976 dimulailah langkah besar selanjutnya tentang sejarah internet. Seperti apa sejarahnya? Ya, pada tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern. Pada tahun 1977, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET. Selanjutnya, tahun 1979,
Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Wow, perjalanan yang cukup panjang untuk sejarah internet sampai dengan tahun 1977. Masih tidak berhenti di tahun itu. Perkembangan internet masih terus dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Kita akan lanjutkan bagaimana sejarah internet di tahun setelah 1977, yaitu dimulai lagi pada tahun 1981. France Telecom meluncurkan telepon televis pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Lalu, tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau yang kita kenal dengan sebutan TCP dan Internet Protocol atau IP. Tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau disebut Domain Name System pada komputer 1000 lebih. Jumlah komputernya 1000 lebih. Dan jumlah komputer meningkat 10 kali lipat atau 10.000 lebih pada tahun selanjutnya, yaitu 1987. Dari sejarah beberapa tahun ini dapat kita ketahui bahwa internet ini berkembang dari email, kemudian jaringan, sehingga bisa berkomunikasi, yang tadinya 10 komputer sampai 1000 komputer lebih. Karena apa bisa dari 10 sampai 1000 lebih? Karena diciptakannya Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Sehingga dengan adanya IP dan TCP ini bisa menghubungkan jaringan lebih luas. Dan karena menghubungkan banyak jaringan dan komputer yang lebih dari 1000, maka diperlukan nama domain. Nah, pada tahun 1987 ini 10 kali lipat atau bahkan 10.000 lebih komputer. Lalu pada tahun 1988 Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan IRC atau Internet Relay Chat. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah dalam perkembangan internet. Kenapa? Karena ketika tim Berners-Lee menemukan editor dan browser yang bisa menjelajah jaringan. Program inilah yang disebut dengan World Wide Web atau kita sebut WWW. Komputer yang tersambung mencapai 1 juta lebih di tahun 1992. Tahun 1992
Karena komputer yang tersambung mencapai 1 juta lebih, sehingga muncullah istilah surfing di internet. Surfing di internet. Pada tahun 1994, situs internet tumbuh menjadi 3.000 alamat. Muncul virtual shopping atau e-retail pertama di internet. Jadi, e-retail pertama kali di internet itu adalah pada tahun 1994. Dan pada tahun yang sama Yahoo didirikan, yang juga sekaligus terlahirnya Netscape Navigator 1.0. Lalu masih banyak sekali perjalanan sejarah internet sampai dengan tahun 2020. Apa saja perjalanan internet sampai dengan sekarang? Menurut Anda bagaimana perkembangan internet saat ini? Dapat kita lihat dari peta sejarah internet, di mana diawali dari ARPANET, FTP, TCP, lalu Ethernet, internet, kemudian muncullah eBay, Yahoo, Amazon.com, Netscape, lalu muncul juga Google. Google muncul di tahun 1998 atau di antara 1998 sampai 1999. Lalu muncullah juga Facebook di tahun 2004, lalu blog itu di tahun 2003, YouTube di tahun 2005, Pet, Instagram. Lalu pada tahun ini apa saja yang dikembangkan dalam sejarah internet? Nah, Anda bisa menganalisisnya. Tidak serta-merta menjadi hanya pengguna dari internet. Nah, internet saat ini adalah disebut Internet of Things, yang tadinya hanya menghubungkan antar orang lain dengan email. Namun di sini internet dapat menghubungkan semua benda. Nah, seperti apa Internet of Things ini atau yang kita sebut dengan IoT? IoT ini merupakan teknologi yang menghubungkan semua benda ya dengan menggunakan internet. Setiap aplikasi saling terhubung dengan internet, sehingga dapat mengendalikan semua aktivitas dari satu kendali saja dan mendapatkan data dengan mudah ketika kita menghubungkan semuanya dengan internet. Karena itu, IoT ini, teknologi IoT ini menjadi salah satu sejarah terbentuknya smart industry atau yang sekarang kita kenal dengan industri 4.0, di mana user dari interface terhubung dengan IoT yang ada, kemudian menghasilkan big data, kemudian terjadinya otomisasi. Ini merupakan hal yang baru dan memudahkan bagi masyarakat. Contohnya adalah dengan membuat aplikasi smart, misalnya di pertanian atau pabrik. Kita membuat aplikasi smart atau sistem kebakaran dengan menggunakan bantuan teknologi IoT ini. Anda mungkin perlu mendalami atau memahami apa itu industri 4.0 dan mengapa dia menggunakan teknologi IoT. Sudah menjadi tugas Anda untuk mengembangkannya. Manfaat dari internet itu banyak. Karena akses internet ini mudah,
dan memberi kemudahan, maka internet ini memiliki manfaat sebagai sarana informasi. Informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Kemudian, selain itu, ada juga informasi untuk kehidupan profesional seperti sains, teknologi, perdagangan saham, komoditas, berita bisnis, dan lain sebagainya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antara pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Perkembangan dan akses universal internet di dunia diketahui dari internetworldstat.com bahwa pengguna internet terbanyak di dunia adalah berasal dari Asia. Hasil ini diperoleh pada tahun 2017, 30 Juni, oleh Geographic Region. Lalu pengguna terbanyak kedua adalah di Eropa. Kemudian yang ketiga adalah Latin Amerika. Dan yang terakhir adalah justru Australia. Lalu bagaimana pengguna akses di Indonesia? Indonesia di Asia itu merupakan peringkat keempat pengguna internet. Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di Asia menurut situs riset internet Worldstat. Pengguna internet di tanah air mencapai 78 juta jiwa pada tahun 2015. Meski dengan jumlah penduduk 255 juta, penetrasi atau rasio pengguna internet Indonesia hanyalah 30,5%. Lalu bagaimana di tahun 2020? Tentunya peningkatannya akan jauh lebih besar. Lalu bagaimana pengguna internet di Indonesia? Di Indonesia, usia pengguna yang paling banyak adalah usia 18 sampai 31 tahun. Kira-kira 31 sampai 31 tahun, yaitu sebanyak 49%. Lalu telepon seluler memiliki peringkat paling atas, yaitu 85% pengguna mengakses dengan menggunakan telepon seluler. Pulau terbesar yang menggunakan internet adalah Pulau Jawa, yaitu sebesar 52 juta. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa di rumah saja dan sayangi diri Anda. Mari kita sama-sama lawan COVID-19.